لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin jamaah Al-Kautsar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ta'ala dengan kalimat yang mulia, kalimat yang suci, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Sekali lagi umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dengan bukti umur tersebut kita
juga dengan kesabaran kita juga diberikan kesabaran untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu thalabul ilmi. Duduk bersama-sama kita mengaji, mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya lewat kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di jalannya. Allah mudahkan, Allah ringankan niat baik kita, langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Amin, amin, Allahumma amin. Juga salawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah al-Qasar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masih dalam bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Mujahid, kemarin itu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza adnaba ar-rajulu dzamban, tatkala, kata baginda, tatkala ada seorang laki-laki melakukan dosa, terus orang tersebut sadar melakukan dosa, orang tersebut sadar. Dengan kesadarannya itu orang mengucapkan Rabbi inni adnabtu dzamban, ya Allah, sungguh aku telah melakukan dosa. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan dosa. Ampuni ya Allah. Jadi sadar. Al-qala amiltu dzamban faghfirli, atau ya Allah, amiltu dzamban, aku telah melakukan dosa. Faghfirli, ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, hamba telah melakukan dosa, maka ampuni hamba ya Allah. Orang berdosa, kata baginda Nabi, tahu bahwasanya dikerjakan dosa, terus itu orang mengucapkan begitu, Rabbi inni adnabtu dzamban, ya Allah, sungguh hamba telah berdosa. Ya Rabb,
waghfirli. Qala Allah Ta'ala, kalau hamba melakukan dosa terus mengucapkan ampun, minta ampun syukur kepada Allah, inni aqnatu dapat syukur, minta ampun kepada Allah, maka Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, kata Allah menjawab, abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabban. Adapun kata Allah, hambaku yang telah melakukan dosa, lalu dia tahu kalau dia itu punya Rabb, punya Allah, anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tahu kalau dia punya Allah sang Maha Pengampun, sang Maha Pengampun, wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li 'abdi, kata Allah, maka orang tersebut dosa, mengakui dosanya, minta ampun, kata Allah, faqad ghafartu li 'abdi, pasti aku ampuni dosa-dosanya, pasti hambaku itu aku ampuni dosa-dosanya. Wa hadza kulluhu li karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ringannya, kok mudahnya seperti itu? Karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya nabi yang istimewa, punya nabi yang jadi kekasihnya Allah, maka umat-umatnya baginda Nabi kalau melakukan dosa, menyesal, benar-benar minta ampun kepada Allah, sudah dihapus dosa-dosanya. Wa kana fil umami al-madiyati, sekali lagi, cuma begitu saja sudah diampuni karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa kana fil umami al-madiyati idza atnabu dzamban kurrima alaihim halalu. Tapi kalau umat-umat yang terdahulu tidak seperti itu. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak seperti itu, apabila umat terdahulu melakukan dosa, maka baginya yang halal diharamkan. Jadi yang halal diharamkan, dibatasi. Makanan yang haram jadi halal, jadi haram, tidak boleh. Lalu wa idza naba wahidun minhum dzamban, kalau ada orang yang melakukan dosa dari umat-umat terdahulu, wujida ala babihi aw ala jasadihi, maka orang yang melakukan dosa tersebut akan ditemukan di pintu rumahnya atau di jasadnya, di tubuhnya atau di tubuhnya. Apa ditemukan? Apa? Inna fulan bin fulan qad atnabakada, ini fulan, anaknya fulan, benar-benar telah melakukan
tulisannya. Ada tulisannya seperti itu. Wa taubatuhu kada, maka cara taubatnya seperti ini. Jadi ada cara menembus kesalahannya, diberitahu. Jadi kelihatan, ini dosanya, ini kelihatan, ini ada tandanya ini. Wah, itu rumahnya si fulan ada tandanya. Oh, itu fulannya itu. Nah, itu benar, itu ada tandanya. Dia melakukan ini, taubatnya harus begini. Jadi ada tulisannya. Fasahala al-amra ala hadhihi ummah, maka Allah memudahkan perkara umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umatnya Nabi dosa, tidak ada tulisannya, rumahnya tidak ada, habis mencuri, tidak ada, juga tidak kelihatan. Jadi umatnya baginda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat karena likaromati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa man ya'malu su'an aw yadhlima nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Barang siapa yang beramal dulu, artinya melakukan dosa atau menganiaya dirinya sendiri, lalu dia bertobat kepada Allah, yajidillah ghafurar rahim, maka orang tersebut akan menemukan Allah dan Sang Maha Pengampun dan juga Zat yang banyak kasih sayang. Falwajibu ala kulli muslimin an yatuba ila Allah Ta'ala hina yusbi'a wa hina yamsi. Maka wajib bagi semua orang muslim supaya bertaubat kepada Allah di waktu pagi dan sore. Artinya waktu subuh itu yang tepat, waktu subuh dan waktu maghrib itu yang tepat untuk berzikir, minta ampun kepada Allah, yang tepat. Jadi ada waktu untuk bertadarus, waktu untuk berzikir. Nah, kalau waktu subuh, waktu sore, maghrib, nah itu yang bagus, yaitu untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Mujahid, man lam yatub idza amsa wa idza asbaha fa huwa minadh dhalimin. Dikatakan Mujahid berkata, barang siapa yang mulai sore sampai subuh tidak ada taubat, tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, padahal perjalanan pagi atau sore sampai pagi itu yang pasti orang sudah banyak melakukan
dosa. Kalau tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah, bahwa minal zalimin, maka itu orang termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, subhanallah. Wa yanbaghi lil 'abdi an yatuba ila Allah ta'ala fi kulli waqtin wa yajtahida fi hifdzi shalawatil khamsi, dan seyogianya sebagai hamba Allah senantiasa bertobat kepada Allah di setiap waktu. Artinya ya habis sholat, karena di sini redaksinya dikatakan fi kulli waqtin, ya setiap sholat jangan lupa ada istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada istighfarnya. Wa yajtahidu, selain bertaubat, wa yajtahidu fi hifdzi shalawatil khamsi, dan menjaga sholat 5 waktunya. Fa innallaha ta'ala ja'ala shalawatil khamsi taqdiran lidunubil ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat 5 waktu atau memerintahkan bagi orang-orang mukmin sholat 5 waktu itu karena tathiran lidunubil ibadi, untuk membersihkan dosa-dosa para hamba-hamba Allah. Jadi sholat 5 waktu itu untuk membersihkan dosa-dosa para hamba-hamba Allah. Dalam hadis yang lain, orang yang menjaga sholat 5 waktunya sama dengan orang yang mandi 5 kali setiap hari. Artinya orang yang menjaga sholat 5 waktunya digambarkan di situ, di depan pintunya ada sungai mengalir airnya bersih, mandi di situ 5 kali sehari. Kalau sudah mandi 5 kali sehari, tentunya sudah bersih semuanya, bersih dari kotoran. Airnya suci dan mensucikan, jernih, bagus untuk membersihkan kotoran, tentunya pasti sudah bersih dan suci. Itulah gambaran sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi ma dunal kaba'ir. Jadi sholat 5 waktu untuk membersihkan dosa-dosa hamba Allah. Fima dunal kaba'ir, tapi bukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu hilang kalau kita menjaga sholat 5 waktu. Warawa al-Qamatu an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Ibn Mas'ud, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Mas'ud, ada seorang laki-laki sholat kepada baginda Nabi, datang bertamu
Nabi langsung menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni laqaitu imra'atan fil bustan. Ya Rasulullah, sungguh aku telah bertemu perempuan cantik fil bustan, di kebun sepi-sepi. Ya Rasul, ada seorang perempuan cantik lewat. Fadarabtuha ilayya wa qabaltuha. Ini agak ceritanya. Jadi namanya di kebun, orang kebun, di kebun ada orang perempuan lewat. Kata itu orang laki-laki tersebut diapakan? Dirangkul itu apa? Kalau itu kan? Dirangkul perempuannya. Ini juga lucu ini. Artinya orang yang benar-benar mau bertobat ya. Terus sudah dirangkul. Habis dirangkul, kalau dirangkul itu kan cuma begini. Nah, di sini waqabal Tuhan. Habis itu ini cerita di hadapan baginda, nih orang cerita. Habis itu, ya Rasul, sudah saya rangkul, saya cium. Apa ya, ada di sini orang dulu juga ada kan. Wa basyaratuha. Nah, habis itu wa fa'altu biha. Sudah saya cium lah. Wa basyaratuha. Habis itu saya peluk. Itu katanya si laki-laki tersebut. Kullu syai'in ghaira innani lam minha. Cuman itu saja ya Rasul, tidak sampai saya berbuat yang terlarang. Saya rangkul, saya cium, dan saya peluk ya Rasul. Tapi sudah itu aja, saya tidak berbuat yang lebih jauh lagi. Itu ceritanya. Terus bagaimana? Masa kata An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu makna seperti itu. Kalau bahasa kita, Nabi langsung kaget. Kok dia berani orang, kok dia sudah salah, terus kok dia terang-terangan mengakui. Nabi kaget. Masa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kaget, diam. Kalau kita mikir, waduh, orang kayak gini dikasih hukuman apa? Fanazalat hadhil ayat wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal laili. Diamnya baginda beda dengan diamnya kita. Kalau baginda kaget, langsung ya Allah, kok ya ada umatku kayak gini, seperti itu. Oh ya ada, aku sudah salah terang-terangan lagi. Mulai awal sampai akhir diceritakan lagi. Ya Allah, apa ini? Maka seperti itu terus turunlah ayat dengan masalah tersebut, masalah orang laki-laki yang bertemu perempuan di kebun itu tadi. Maka baginda kaget, terus turun ayatnya itu tadi, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa
zulafan minal lail. Itu apa artinya? Wa aqim, kerjakan as-sholat tarafayin nahar, di penghujung siang, wa zulafan minal lail, dan waktu malam. Dan itu orang suruh sholat, suruh mengerjakan sholat di penghujung siang, atau sholat di siang hari, dan sholat di malam hari, yakni sallallahu ta'ala fi tarafain nahar, wa ya sholatul fajri wa dhuhri wal asri. Yang dimaksud sholat siang yaitu sholat fajar, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Yang dimaksud aqimis sholat tarafain nahar, yang dimaksud dengan tarafain nahar yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Wa zulafan minal lail, yang dimaksud dengan zulafan minal lail sholat di waktu malam, yaitu yakni sholatul maghrib wa sholatul isya al-akhirati, sholat maghrib dan sholat isya. Fa innal hasanati yudhibna sayyiati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu akan menghapus dosa-dosa yang telah dikerjakan. Artinya itu tadi orang tersebut supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Yani as-salawatul khamsi takfirud dunuba allati bainaha, yakni madunal kabair. Dzalika dzikran lidzakirin. Jadi sholat 5 waktu itu melebur dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan seperti itu adalah pekerjaan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok harus sholat? Ya memang manusia itu banyak dosanya, dan mengakui seorang hamba tentunya sholat itu karena merasa kita ini seorang hamba yang banyak dosanya, maka disuruh sholat supaya gugur dosa-dosanya dan kita diakui sebagai